Pemerintah sangat gencar melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, jembatan, jaringan listrik, bendungan, dan lain sebagainya, demi memacu pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, mengentaskan masalah kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tentu saja untuk membangun itu semua memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dana yang dialokasikan bisa mencapai ribuan triliun. Angka tersebut bisa menyamai bahkan melebihi jumlah APBN Indonesia tahun 2022, yaitu sebesar 2.266,2 triliun rupiah. Lalu pertanyaannya, dari mana negara dapat uang untuk mengisi kas negara? Menurut peraturan yang berlaku, pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Ketiga sumber pendapatan ini dialokasikan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau dikenal dengan APBN. Jika dana yang dialokasikan ke belanja negara belum cukup karena jumlah anggaran belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan negara, maka negara akan mengajukan utang agar program-program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan. Nah, pemasukan negara pertama adalah pendapatan pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara Indonesia. Dikutip dari CNBC Indonesia, penerimaan pajak APBN 2022 telah mencapai 1.634,36 triliun rupiah. Jumlahnya tumbuh 41,9% dan atau setara dengan 110,06% dari target penerimaan pajak di tahun 2022. Ada beberapa jenis pajak yang dipungut oleh negara, seperti pajak penghasilan atau PPH yang ditanggung oleh orang atau badan atas penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dalam 1 tahun pajak. Lalu ada pajak pertambahan nilai atau PPN yang dikenakan pada konsumsi barang kena pajak atau jasa dalam lingkup pabean. Berikutnya, ada pajak bumi dan bangunan atau PBB yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah atau bangunan. Selain itu, ada juga pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, pajak ekspor-impor, dan lain sebagainya. Pemasukan negara yang kedua adalah penerimaan negara bukan pajak atau disingkat dengan PNBP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak, PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah, dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Contoh dari PNBP itu seperti penerimaan sumber daya alam minyak, migas, dan non-migas, lalu ada kekayaan yang dipisahkan berupa keuntungan yang diperoleh dari badan usaha milik negara atau BUMN. Berikutnya, ada pendapatan Badan Layanan Umum atau BLU yang didapatkan dari hasil penyediaan barang dan jasa hingga pelayanan administratif. Terakhir, ada PNBP lainnya yang diperoleh dengan cara memanfaatkan barang milik negara seperti sewa tanah dan bangunan milik negara. Pemasukan negara yang ketiga adalah hibah. Berdasarkan peraturan yang berlaku, penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Hibah juga dimasukkan dalam APBN. Pemberian hibah pada pemerintah biasanya memiliki berbagai tujuan seperti mendukung program prioritas pembangunan nasional, mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan, serta melaksanakan kegiatan lainnya yang mendukung program pemerintah. Lalu, ketiga sumber pendapatan negara yang dialokasikan ke APBN ini sebenarnya belum mampu memenuhi target pendanaan pembangunan infrastruktur. Dikutip dari CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pembangunan infrastruktur di dalam negeri membutuhkan dana yang begitu besar.
Dalam RPJMN 2020 hingga 2024, kebutuhan dananya ditetapkan sebesar Rp6.445 triliun. Sementara APBN hanya mampu mengcover sebesar Rp2.385 triliun dari kebutuhan dana. Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia harus memiliki dana investasi milik pemerintah, Sovereign Wealth Fund atau SWF. Di Indonesia, lembaga ini dibentuk pada 15 Desember tahun 2020 bernama Indonesia Investment Authority atau disingkat dengan INA. Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit setiap tahunnya, INA atau INA telah berhasil melaksanakan proses pemenuhan modal secara berjenjang sehingga mencapai Rp75 triliun di akhir tahun 2021. INA juga berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp231,2 miliar di tahun 2021, serta peningkatan total aset dan ekuitas menjadi masing-masing sebesar Rp79,2 triliun dan Rp79,1 triliun. Akhir kata, semoga pendapatan negara Indonesia semakin meningkat dan dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab.